Pak Yudi, thank you ya. Kemudian ya, seperti yang teman-teman dari media pastinya sudah tahu bahwa setelah 17 tahun saya sekarang ini sedang proses perceraian dari istri saya, Indah Nugrah. Cuman mungkin selama ini kan saya memilih untuk diam, ya kan, dan dari pihak sana kelihatannya begitu banyak membuat statement-statement yang memberikan opini masyarakat yang aku rasa bisa merugikan aku, gitu. Nah, ini saya oleh sebab itu sekarang mengundang tim penasihat hukum saya. Di sebelah kanan saya ada Pak Riki Saragi, sebelah kiri saya ada Pak Haga Bangun, dan mereka akan mewakili saya. Untuk selanjutnya biar saya berikan dulu mic-nya kepada Pak Riki, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pembukaannya tadi sudah disampaikan oleh Pak klien kami, Pak Ali Wibowo. Jadi pertama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah menyediakan waktu di tengah kita menjelang libur Lebaran ini ya. Kita harusnya sudah mungkin udah pada pulang kampung gitu ya. Nah, pertama kami ingin menyampaikan bahwa rencana untuk gugatan perceraian ini itu memang tidak dibuat untuk disebarkan di luar pengadilan, di luar persidangan, karena kami ingin fokus ke dalam proses pembuktian di dalam perkara perceraiannya saja. Itu yang pertama. Namun setelah kami lihat kemarin di media setelah persidangan hari Senin itu sampai sekarang ya, sampai hari ini itu banyak ternyata statement-statement yang kira-kira kok kami lihat kayak tidak sesuai ya dengan fakta-faktanya, tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di dalam perkawinan Mas Hari selama 17 tahun dengan Bu Indah, gitu ya. Oleh karena itu kami hari ini kita ingin mengklarifikasi ada beberapa poin yang sudah kami tangkap yang menjadi fokus kami untuk diklarifikasi atau ditanggapi. Yang pertama adalah tentang tidak adanya nafkah yang diberikan oleh klien kami kepada Ibu Inga. Adapun yang diberikan itu dalam bentuk kartu kredit yang kurang lebih nilainya sekitar 10 juta. Katanya seperti itu di media. Nah, poin ini akan kami tanggapi dengan fakta seperti ini. Di dalam perkawinan Mas Ari dengan Ibu Inga, klien kami dengan Ibu Inga, itu selalu diberikan dengan beberapa macam. Pertama, kartu kredit. Kalau kartu kredit itu nilai yang sudah diberikan itu lebih dari 10 juta. Bahkan kalau kalau kita bisa sebut di sini ada yang 16 juta, 19 juta, 24 juta, 23 juta. Itu semua Mas Ari yang bayar. Atas nama siapa kartu kreditnya? Atas nama Ibu Inga. Itu satu, yang pertama. Dan kalau di sini sih sebenarnya ada buktinya. Nanti boleh kalau kita mau lihat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, selama dalam perkawinan mereka, itu Mas Ari selalu menyediakan uang cash di berangkas yang ada di rumah, di tempat tinggal mereka. Uang cash di berangkas itu bisa diakses baik Ibu Inge maupun Mas Ari. Dan ketika uang itu sudah mulai habis, Mas Ari, klien kami itu selalu mengisi kembali, menjaga agar uang itu tetap ada di situ. Itu bisa digunakan tanpa perlu pertanggungjawaban. Oke?
Yang ketiga, seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan rumah tangga. Contoh, kita sebut saja pada umumnya itu listrik, air, bahkan internet di rumah maupun pribadi dari ibu ini sendiri. Gaji ART, driver, handphone ditanggapi lagi. Itu semua dibayar oleh klien kami sendiri. Ada, itu di luar dari kartu kredit yang sudah saya jelaskan tadi. Gitu. Jadi semua kecuali kecuali untuk keperluan rumah tangga, kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok contohnya ya beli beras, beli susu, beli gula. Itu ibu Inel memang yang karena memang dia ibu rumah tangga dia. Tapi itu pun diambil dari kartu kredit atau uang cash tadi yang ada di berangkas. Dan bahkan kalaupun mau kita buka kartu kredit, mohon maaf, itu untuk keperluan pribadi seperti biaya salon juga ada di situ. Jadi karena ada statement itu maka ya kita bicara bukti saja gitu ya. Nah itulah tanggapan untuk statement tentang tidak ada nafkah, katanya tidak ada nafkah. Kemudian yang kedua ada statement bahwa ibu ini merasa kaget, dia terkejut. Ini kami tanggapi demikian. Terkejut kaget karena adanya perkara perceraian, adanya surat panggilan yang tiba-tiba diterima dari pengadilan, kan gitu. Nah, ini kami tanggapi. Ini sebenarnya statement ini bertolak belakang dengan statement penasihat hukumnya yang mengatakan bahwa ibu ini setuju untuk bercerai. Kita tahu bahwa perkawinan ini berlangsung selama 17 tahun. Untuk bercerai itu tidak diputuskan 1 jam, 1 hari, 1 bulan. Itu bertahun-tahun sebelumnya. Jadi sebelum hari ini sudah ada, ibu ini itu sudah tahu bahwa ada rencana perceraian ini. Gitu ya. Jadi statement itu tidak benar. Statement bahwa seolah-olah dia nggak tahu, kok tiba-tiba saya digugat, kira-kira begitu ya, kira-kira. Kok tiba-tiba saya digugat, saya suruh datang ke pengadilan. Itu nggak benar, dia tiba-tiba tahu. Oke, mungkin nanti ada beberapa poin lagi yang disampaikan. Demikian tanggapan dari kami. Selanjutnya kami serahkan kepada Mas Ari. Ya, terima kasih. Berarti ini tadi katanya ada bukti, mungkin mau diperlihatkan dulu sebelum kita melanjutkan pembicaraannya. Ini yang saya bilang tadi, ini yang tadi saya bilang bahwa kartu kredit itu tidak bernilai 10 juta, lebih dari situ. Ini hanya beberapa ya, ini hanya contoh saja. Atas namanya siapa? Atas namanya ibu ini. Gitu. Jadi kita di sini bicara bukti saja, bicara bukti sesuai dengan fakta yang terjadi. Dan sebenarnya ya hal-hal seperti ini kan ini di luar pokok persidangan ya, gitu. Tapi memang tetap harus kita sampaikan. Jadi ya seperti yang rekan-rekan lihat bahwa kami tidak bicara begitu saja, kami bicara sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada. Oke? Saya ya sebetulnya saya sangat menyayangkan semua ini menjadi konsumsi publik. Karena kita juga sama-sama menyadari ya, namanya orang tua memutuskan untuk bercerai, itu kan pasti ada prosesnya. Tapi prosesnya itu bisa berjalan dengan tenang, dengan damai, dengan sopan, itu kan juga semua tergantung dari kedua orang tuanya. Apalagi mengingat
kita juga udah punya anak gitu, ya kan. Yang namanya jejak digital itu kan selalu akan ada gitu. Dan sebetulnya kenapa saya beserta tim penasihat hukum saya, kami memilih untuk tidak mengambil jalur itu ya, jalur media segala macam, membongkar semuanya, karena ya satu tentunya ini semua nanti akan bisa dibuktikan di persidangan, di mana memang akan ada hakim yang sah yang akan memutuskan segala sesuatu di akhir persidangan itu. Saya tidak mau kalau sampai netizen yang menjadi hakim-hakiman. Saya menghargai netizen ini pasti punya pendapat, ya kan, tapi kan pendapatnya hanya berdasarkan apa yang dibaca, berdasarkan data yang diterima di umum, ya kan. Kalau kami kan akan membuktikan semuanya di persidangan, bukan di umum. Jadi mohon untuk kalau bisa menahan diri untuk mengambil kesimpulan dulu, karena nanti pada saatnya juga pasti akan ada yang menyimpulkan, yaitu Bapak atau Ibu Hakim, siapapun yang nanti akan menangani kasus saya ini. Cuma untuk sementara ini saya minta tolong untuk demi anak-anak saya jangan terlalu ya lebih inilah, ini kita di bulan Ramadan, kita lagi lebih menahan diri untuk mencaci maki, untuk terlalu cepat mengambil kesimpulan sebelum memang kesimpulan bisa diambil berdasarkan semua fakta-fakta yang ada, gitu aja. Memang dari kuasa hukumnya ini kan mengatakan tidak ada pihak campur tangan orang ketiga gitu ya. Nah itu kan sebetulnya tidak benar. Tapi begini, saya dari awal saya sudah mengatakan, sudah sepakat dengan istri saya bahwa yuk kita jangan saling menjatuhkan. Kalau memang kita mau bercerai, kita berpisah baik-baik. Saya tetap menghargai dia sebagai pendamping hidup saya selama 17 tahun yang sudah memberikan 2 anak yang luar biasa, yang kami sangat sayang dan juga sayang sama kami. Tapi mungkin ya untuk tidak terlalu menjadi beban untuk anak-anak kami, ya saya juga tidak mungkin akan menggunakan cara-cara melalui media untuk menjelekkan atau untuk salah satu pihak gitu ya. Jadi biar semua itu nanti di persidangan yang akan diselesaikan, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan yang membuat saya harus menjatuhkan orang, saya nggak mau gitu. Jadi siapapun itu, apakah saya, istri saya atau siapapun, saya tidak mau. Biar itu di persidangan tertutup, karena emang perceraian itu adalah persidangan yang tertutup. Jadi saya tidak bisa bicara terlalu banyak untuk urusan-urusan itu. Mas Adi, kalau itu masih satu rumah, Mas Ari, masih satu rumah atau sudah? Kita sekarang masih satu rumah, bahkan masih tidur di ranjang yang sama, karena memang kita kan belum cerai, kita masih proses, ya kan. Kita di rumah, kita berusaha untuk tidak bicara masalah ini, biar kuasa hukum kami masing-masing yang bekerja. Kami di rumah demi anak-anak juga kita ya berusaha untuk tetap seperti biasa, ya walaupun mungkin ya, pasti itu tidak mudah ya, karena dengan segala sesuatu yang sudah dikatakan di luar sana gitu ya, di sosial media. Tapi ya untuk anak-anak kita harus berjuang, dan saya juga tidak mungkin mengusir istri saya dari rumah. Masa belum cerai udah saling pisah. Di sisi lain saya pun tidak mau keluar rumah, karena
Kalau saya keluar rumah nanti disangka, wah, Ari ayah yang tidak baik, yang tidak mempedulikan istri dan anak-anak, belum cerai aja udah kabur-kabur gitu. Saya juga nggak mau gitu. Aku rasa cukup sampai di sini.